Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, 6 pendaki yang tersesat di Gunung Lompo Batang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Selasa pagi telah tiba dengan selamat usai dievakuasi tim SAR. Meski salah satu di antara mereka mengalami patah tulang akibat jatuh di jurang sedalam 10 meter. Setelah melakukan perjalanan evakuasi yang cukup ekstrem di Gunung Lompo Batang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tim SAR akhirnya tiba di pos utama yang berada di kaki gunung dini hari tadi. Keenam pendaki tiba dengan selamat. Satu pendaki yang ditandu juga dalam kondisi sadar meski mengalami patah tulang di sejumlah tubuhnya akibat terjatuh ke jurang sedalam 10 meter. Sementara kelima rekannya dalam kondisi sehat. Pada pukul 05.30 waktu Indonesia Tengah, keenam korban yang dievakuasi dari puncak Gunung Lompo Batang telah berhasil tiba di pos 1 atau di kaki Gunung Lompo Batang dalam keadaan selamat. Keenam korban tersebut langsung diserahkan ke tim medis untuk diperiksa kesehatannya. Karena itu pada pukul 06.30 operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia, 6 orang korban dievakuasi di Gunung Lompo Batang kami tutup. Sebelumnya, tim SAR sejak minggu kemarin telah melakukan pencarian hingga ke pos 9 Gunung Lompo Batang. Korban Fahrul yang jatuh ke jurang sedalam 10 meter juga telah berhasil dievakuasi, berikut dengan kelima pendaki lainnya. Lagi sedikit. Lagi. Ya, Meski sedikit kesulitan karena faktor cuaca dan kabut tebal, proses pencarian dan evakuasi yang memakan waktu 5 hari 5 malam itu berjalan dengan lancar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ya, seluruh pendaki yang sempat hilang akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat walaupun ada satu yang patah tulang. Nah Ustaz, adakah kaidah tertentu jika kita ingin mengunjungi tempat-tempat yang bisa dikatakan jarang terjamah manusia seperti misalnya gunung, goa, lembah atau tempat lainnya? Apakah kita perlu mengucapkan salam atau terkadang kan kita suka bilang permisi gitu. Apa nih Ustaz yang harus kita lakukan jika kita datang ke tempat-tempat yang jarang terjamah? Betul Mbak Sheila Baladrov, kita yakin bahwa kita hidup bukan sendiri manusia, tapi ada makhluk halus yang hidup bersama kita. Para ulama mengatakan bahwa mereka, makhluk halus itu memang suka berdomisili di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang tersembunyi. Misalnya ketika kita akan datang ke sebuah gua, kita akan mendaki gunung, tentu kita kewaspadaannya secara kewaspadaan fisik, berhati-hati karena terjal dan sebagainya. Namun harus ada kewaspadaan bahwa di situ ada makhluk halus yang memang tinggal dan menetap. Untuk itu beberapa catatan dari hadis Nabi mengingatkan kita. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah agar ketika kita datang ke tempat itu mereka juga legowo. Mereka juga ya tidak ada masalah karena mereka meskipun ya sama secara lokasinya belum tentu secara kehidupannya karena memang mereka berada di alam yang lain. Maka ada yang menyampaikan assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, merupakan ucapan agar mereka juga nyaman keberadaan kita. Yang kedua, ada beberapa yang dipantang oleh para ulama, tidak merusak, tidak mengganggu, ya tidak membuat ya bahasa kita keramaian-keramaian yang mungkin mengganggu ya sehingga kita hidup atau kita menjalani ya pendakian gunung, datang ke sebuah tempat yang terpencil adalah tujuannya dalam rangka kita memperkaya lagi iman, memperkaya dan mengikuti perkembangan-perkembangan keagungan Allah. Kalau itu nawaitunya tentu kita tidak akan membuat onar ya. Merusak tanaman tidak boleh, ya mengganggu habitat-habitat yang ada tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ada makhluk lain yang terganggu. Ada hadis Nabi yang luar biasa. Sampai Nabi melarang seseorang itu membuang air seni di ya lubang-lubang yang ada di dalam tanah. Kenapa? Dikhawatirkan di situ mereka bertempat tinggal. Untuk itu kita juga diingatkan dengan doa Nabi SAW, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin walam. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-Mu yang sempurna. Ada ayat Al-Quran, ada hadis, ada sholawat, ada asmaul husna. Dari segala kejahatan. Kejahatan yang ada di tempat-tempat tersebut. Insya Allah dengan dua kewaspadaan. Tetap menjaga keselamatan diri secara fisik. Mengikuti arahan-arahan petugas. Yang kedua, menjaga secara agama kita.
Tetap kita berdoa, memohon kepada Allah, dan insya Allah ya semua yang ada di situ nyaman. Makhluk halus pun nyaman, kita pula manusia pula insya Allah mendapatkan kenyamanan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya amin. Berarti tandanya kita memang kemanapun kita pergi gitu ya Ustaz, baik tempat yang ramai ataupun yang jarang terjamah, lebih baik kita memberikan salam gitu ya Ustaz ya.